Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, memikirkan tema berikut ini tampaknya cukup membuat saya harus berdoa kepada Tuhan bagaimana dapat menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang benar-benar dapat kita pahami bersama-sama. Banyak hambatan, 3 hari ini nggak tahu. Banyak sesuatu yang sudah saya persiapkan yang error di mana-mana. Luar biasa. Kok nggak bisa, Felis? Udah bisa? Oke. Kerangka besarnya sudah kita pelajari bersama 2 hari yang lalu. Kita selingi tentang kemenangan di dalam Kristus, karena tampaknya Lebaran hanya 35 orang yang bersama-sama dengan kita. Kenapa kita kembali mempelajari ini, Bapak Ibu terkasih? Saya menemukan dan seringkali mendengar sebuah keluh kesah orang-orang yang benar-benar serius ingin mengikut Tuhan. Orang-orang semakin hari semakin serius mengikut Tuhan dan kemudian mencurahkan isi hatinya. Karena semakin kita mengerti kebenaran, Bapak Ibu terkasih, kita akan tahu kemelesetan-kemelesetan kita. Kalau dulu ya meleset ya sudah, nggak terasa. Dosa itu apa? Nyolong. Saya tanya sama orang yang melayani pemimpin sebuah persekutuan di suatu tempat, saya kata, dosa itu apa? Nyolong, Pak. Nyolong dulu atau dosa dulu? Nyolong baru dosa. Oh, yang benar apa? Dosa dulu baru nyolong. Karena kita tahu, meleset dulu pikirannya, tidak seperasaan dengan Tuhan, baru buah dari dosa nyolong kan gitu. Setelah mengerti itu, saudaraku, ada dosa adalah hamartia meleset dari pikiran dan perasaan Allah. Kemudian ada orang berkata, Pak, kok angel banget sih? Aku ingin baik. Aku ingin hidup berstandar kerajaan surga, tetapi kok meleset terus. Ini baik. Tampaknya ini baik dan sangat baik. Kalau kita menyadari berarti setiap hari berbenah dong. Berarti setiap hari kita memperbaiki diri. Dan kita mengerti kenapa orang bisa meleset, kenapa manusia sedemikian rupa selalu meleset, sehingga ada orang-orang yang kemudian walaupun beragama ada di dalam keputusasaan dan berkata, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami manusia tempat salah dan dosa. Orang seperti ini kemudian putus asa dan kemudian sembunyi di balik sebuah kalimat sola gratia. Semua hanya anugerah. Sehingga memang semua hanya anugerah, Bapak Ibu terkasih. Orang yang putus asa kemudian tidak bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ada orang mencari pembenaran dan berkata, sola gratia, Pak. Kita tidak perlu berbuat baik. Nanti kita akan belajar. Setelah sola gratia bagaimana? Ciri orang yang sudah diselamatkan adalah hidup di dalam keselamatan. Kalau kita sudah benar-benar diselamatkan, hidup kita seperti apa? Apakah tetap hidup di dalam dosa? Dan kita menemukan orang-orang seperti Rasul Paulus, orang-orang yang kemudian mengikuti jejak Yesus yang berkata, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang yang ada di dalam anugerah, yang ada di dalam sola gratia itu mulai berjuang, menyangkal diri, pikul salib, dan menghidupi kehidupan yang kemudian bukan miliknya sendiri.
2 minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa onak duri. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkata, apa yang kamu usahakan dengan berjerih lelah sepanjang kamu hidup di dunia ini akan menghasilkan onak duri. Tanah itu, adamah itu menghasilkan onak duri. Onak duri gambaran dari suatu yang menghimpit tanah hati kita. Tidak suatu kebetulan Adam diciptakan dari tanah, sebuah lambang yang mengandung arti. Kemudian di kitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dalam perumpamaan penabur itu tanah melambangkan hati manusia. Pada bagian kedua dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur tersebut, setelah tanah yang ditabur di pinggir jalan ada tanah yang penuh onak duri. Ketika benih ilahi ditabur, maka tidak bisa bertumbuh, sehingga terhimpit oleh onak duri tersebut. Dan kalau kita pernah bekerja di ladang, bagi Bapak Ibu yang pernah bekerja di ladang akan tahu bahwa onak duri akan sangat mengganggu dan harus dibasmi terlebih dahulu, baru kita bisa menabur benih yang baik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah berladang, kalau melihat tumbuhan pengganggu pasti dibersihkan. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana membasmi onak duri, tabiat dosa manusia. Tabiat dosa manusia. Bukan benih ilahi, tetapi suatu yang mengganggu kalau kita sudah terganggu dengan dosa. Karena setelah kita diselamatkan, kita ada di sola gracia itu, dosa bukan kenyamanan. Kita sangat menderita dengan kemelesetan itu. Ada sesuatu yang tidak beres, rasanya nggak penak banget. Bahasa Kristennya tidak damai sejahtera. Kalau dulu ya enak saja, jalan aja, gelinding saja. Tapi hari ini kita melakukan sedikit kesalahan, nurani kita mulai menegur kita. Kok ada yang nggak nyaman ya? Tadi saya kok ngomong kelihatannya kok nggak tepat ya, sehingga jangan-jangan menyinggung perasaan Bu Titik. Kok jawabanku ketus. Kita terasa sendiri, nurani kita terasa, hati kita sakit karena saya berkata ketus terhadap Bu Titik. Kemudian saya merasa sendiri, nggak nyaman aku. Mungkin Bu Titik tidak memikirkan, tapi kemudian saya merasa sendiri. Dan saya harus datang kepada Bu Titik dan membereskan itu. Bu, mohon maaf kalau perkataan saya tadi melukai perasaan Ibu. Kalau itu terjadi pada orang yang jarang ketemu, ya mungkin kita sering terasa. Tapi kalau dengan pasangan hidup tiap hari ketemu, saudara, ketuse ora kroso, saudara. Wih lho Pak, nek ngomong saking nyelekite, wes puluhan tahun nyelekit terus Pak, sampai aku nggak kroso. Nah ini masalah. Bapak Ibu terkasih, kembali ya kita mengingat apa yang kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Saya rindu kita benar-benar dapat memahami ini pelan-pelan, tidak apa-apa. Kadang ada pengulangan-pengulangan. Maksud saya begini loh, Yohanes ngomong diulang-ulang, maksud saya begini loh. Tidak, pengulangan ini bukan berarti sesuatu yang tanpa bahan. Tapi saya rindu kita tidak terjebak pada pengetahuan saja. Kita hanya mengerti kemudian tidak menjalani, tidak menghidupi. Banyak materi yang kita terima, begitu banyak, tetapi hanya nyentel di sini kita tidak ngalami. Saya rindu kita benar-benar menghidupi, karena waktu kita sudah benar-benar hampir habis, Bapak Ibu. Ibarat kita berjalan menuju keabadian, kita berjalan terus. Berjalan terus. Tidak bisa kembali lagi. Semakin habis waktu. Daud mengatakan, tinggal 1 langkah saja jarak antara aku dan maut. Kalau mau datang, sudah tidak bisa diulang. Hanya tinggal 1 peringatan. Mungkin hari ini 1 peringatan bagi kita. Mungkin. Tapi kita berharap besok masih ada lagi kesempatan. Manusia tercipta dengan murni sebenarnya. Tetapi pada suatu hari, iblis masuk ke dalam manusia dan memilikinya. Mari kita renungkan
apa yang terjadi pada Bapak Adam, kemudian diwariskan kepada kita. Manusia diciptakan dengan benar-benar murni, Tuhan rindu manusia itu diisi dengan pikiran dan perasaannya, mengekspresikan keberadaan Tuhan di muka bumi ini, dan Tuhan berfirman, kuasailah bumi, taklukkanlah. Ekspresi Tuhan, peragaan Tuhan ada di dalam manusia ketika diciptakan. Sebenarnya bukan hanya kepada Bapak Adam, tetapi kepada saya dan saudara. Kita diciptakan menjadi wadah untuk Tuhan mengekspresikan keberadaannya. Walaupun kita sendiri punya hak bebas, itu istimewanya. Istimewanya manusia bukan diprogram seperti robot, dibikin kemudian diisi dengan program yang hanya satu program, tetapi manusia memiliki hak bebas. Hak bebas yang kemudian disalahgunakan tersebut membuat manusia dimiliki oleh si jahat. Suatu hari iblis masuk ke dalam manusia dengan kemudian memiliki. Bagaimana caranya? Ketika manusia mulai memberikan ruang untuk berdialog dengan iblis, waktu dia berdialog, wanita tersebut, perempuan tersebut mulai berdialog dengan iblis. Bukankah kamu tidak diizinkan makan semua buah yang ada di taman ini? Iblis yang sok tahu tersebut padahal nggak tahu. Lalu manusia mengatakan, oh semuanya boleh kecuali yang satu ini. Apa yang terjadi? Dialog tersebut menghasilkan, oh boleh kamu makan aja nanti sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan manusia itu kemudian mulai berpikir, nanti saudaraku bisa baca di kitab Kejadian, tampaknya sedap, memberi pengertian, dan keputusan diambil untuk melanggar. Saudaraku, padahal manusia hidup dari hembusan nafas Allah, sesuatu yang ilahi. Iblis mendesak dari luar roh manusia yang berasal dari Allah dari dalam. Iblis mengatakan dari luar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kemudian kita pikirkan, dan ingin kita merasakan, kemudian kita mengambil keputusan. Tetapi yang ilahi itu ada di dalam nurani kita, dan kemudian berkata, kamu tidak boleh makan ini, nanti kamu mati. Kita menjadi sebuah medan pertarungan antara sesuatu yang ada di dalam kita yang murni tersebut dengan sesuatu yang disuntikkan iblis dari luar. Akhirnya manusia kehilangan kemurnian ketika iblis memilikinya. Sejak itulah penjajahan dimulai terhadap manusia. Tanah hati kita dipenuhi onak duri yang mengganggu tumbuhnya benih ilahi. Ini masalahnya. Sejak kita merespon sesuatu yang tidak ilahi, yang bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari buah pohon kehidupan itu, kemudian onak duri mulai menjajah tanah hati kita, bertumbuh mulai subur. Dan itulah yang menyebabkan kita secara otomatis bisa meleset, lebih mudah tertular yang negatif, lebih mudah melanggar ketetapan Tuhan daripada mengikuti sesuatu yang ada di dalam nurani kita. Sampai di sini Bapak Ibu, ayo kita pelan-pelan. Dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 23. Roma pasal 7 ayat 18 sampai 23. Kita akan kembali perhatikan ini saudaraku. Saya rindu kita menghidupi. Kita akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih cepat bisa memahami Bapak Ibu.
Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Ini yang saya katakan tadi di awal. Ini pergumulan kita. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sejak manusia dijajah oleh dosa. Makanya Paskah bicara tentang kemerdekaan. Dibebaskannya kita dari perbudakan dosa. Dilambangkan Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir. Sifat dosa atau kodrat dosa itu menjajah sampai menjadi tabiat manusia. Tabiat. Kata ini luar biasa sekali, tabiat. Apakah tabiat? Karakter. Kodrat. Menjadi sesuatu yang tampaknya apa? Biasa kalau manusia seperti itu. Maka tidak heran orang mengatakan kita tempat salah dan dosa. Dan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan juga yang putus asa. Contoh kecil saja. Tidak bisa meninggalkan kemelesetan-kemelesetan. Seleranya masih selera dosa. Contoh kecil. Terikat pada rokok misalnya, contoh kecil. Kenapa sangat berselera dengan rokok? Oh, saya nggak terikat sama rokok, tapi terikat sama duit. Waduh, pokoknya duit, saudaraku. Waduh, ada duit gitu, wajahnya sumringah. Nggak ada duit, ngamuk. Padahal sudah tahu, gajiannya masih nanti tanggal sekian gitu ya. Kenapa banyak orang ribut aja masalah perpuluhan? Kenapa? Sebenarnya nggak mau perpuluhan. Gitu loh. Perpuluhan sebenarnya boleh nggak sih? Wajib nggak sih? Nah, saudara, kalau saudara cinta sama Tuhan nggak perlu wajib. Nggak ada yang wajib. Sebesar apakah cintamu sama Tuhan? Kenapa itu orang pada ribut? Coba. Karena perpuluhan itu mendatangkan berkat berlimpah-limpah. Nah, kalau tidak mendatangkan berkat, perpuluhan enggak? Saya tidak sedang minta perpuluhan saudara. Tetapi sebenarnya orang kita ribut di situ loh, saudara. Ada sesuatu. Nggak mau lepas. Gitu loh. Nggak mau lepas, saudaraku. Ada saudaraku yang mau ribut perpuluhan. Pak, kita harus perpuluhan, gitu. Nanti saya juga tak balas, saudara. Perpuluhan untuk gembala, tak kirimi nanti nomor rekening saya. Gitu loh. Orang nggak perpuluhan, Pak Wetnya ngomong perpuluhan sudah nggak ini lagi. Loh, Wetnya sesat, kan begitu. Padahal perpuluhan juga enggak gitu. Terikat uang sama saja. Aku nggak terikat rokok, tapi terikat uang, saudaraku. Kenapa kita mesti belajar melepas? Saya bilang sama istri saya, awak dia lari sekenceng-kencengnya. Wes, sekenceng-kenceng, sak duit-duitnya. Saya itu menanamkan pada saya dan istri saya dan anak-anak saya melayani sampai rupiah terakhir. Rupiah terakhir. Tapi, saudaraku, rupiah saya tidak pernah berakhir. Walaupun 5.000 nggak berakhir, saudaraku. Tumbuh lagi. Gitu loh. Nggak terikat rokok, terikat uang. Nggak terikat uang, terikat gadget. Ada sesuatu yang salah dalam tabiat saya menjadi manusia. Sebab ada keinginan saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Jadi kalau saudaraku sebenarnya paham, aku mencintai Tuhan dengan segenap hatiku, ya kapasitasku 10%, cintanya, gitu, tahu. Tapi cek tekok, cek masih tanya, Pak sebenarnya perlu nggak sih Pak? Kok kita nggak wajib? Nggak ada yang wajib. Cinta itu nggak wajib. Saudara kalau coba, suami istri. Suami wajib mencintai istrinya. Mau enggak? Cinta karena kewajiban atau tidak? Kenapa Pak kamu setia padaku? Karena aku wajib hukumnya. Aku tahu harus berbuat baik, tapi aku nggak bisa. Akhirnya kita kan manusia biasa ya. Itulah saudara.
Ini penderitaan bagi orang yang tahu kebenaran. Apalagi kita mendengar apa yang dikatakan Bapak Gembala Sinode kita. Kita harus hidup sesuci-sucinya. Suci banget. Waduh, sombong amat sih. Kan begitu. Karena tabiat dosa mengatakan sombong. Loh gimana sih? Katanya ikut Yesus sudah disucikan. Sola gratia. Ada di dalam anugerah. Tapi kita tetap aja onak duri ini harus kita basmi. Kita lanjutkan dulu. Tabiat adalah apa? Perilaku manusia yang secara alami sudah ada di dalam dirinya. Kemudian menjelma menjadi kebiasaan dan perilaku yang dianggap wajar. Maka Bapak Gembala Sinode kita mengatakan kita harus meninggalkan kewajaran dunia. Tampaknya di GSKI yang ada seperti ini ya. Loh, kita kan masih di bumi, Pak. Nah iya, nanti kalau di akhirat terlambat. Saudaraku, nanti kalau di akhirat sudah tidak lagi kewajaran dunia, kewajaran akhirat. Gitu loh, saudara. Sesuatu yang kemudian dianggap wajar, tabiat manusia yang memang begitu. Kodrat dosa. Saking kita itu sudah menyerap dari nenek moyang kita, kemelesetan, kemudian tertular ada di lingkungan kita, di mana kita tinggal, ada di kantor. Seakan-akan kita harus benar-benar meninggalkan semuanya itu untuk hidup sesuci-sucinya, tapi kita masih ada di bumi. Maka disebut oleh Tuhan Yesus menyangkal diri setiap hari selama masih hidup. Kalau saudaraku udah mati, nggak usah nyangkal diri, dikubur. Tapi kita harus mati sebelum kita mati. Seperti Paulus berkata, Paulus sudah mati dan hidupku bukan lagi diriku, tapi Kristus. Tapi ada perilaku manusia yang secara alami sudah ada di dalam dirinya. Contoh yang sering kali saya ucapkan, nggak usahlah kita diajari bohong. Bisa otomatis. Tetapi kita tidak bisa berbohong lagi. Kita harus sampai titik di mana kita tidak bisa berbohong. Walaupun itu mengalir, otomatis bisa kita lakukan. Tetapi sudah tidak bisa. Meskipun ada resiko terhadap kejujuran itu. Aku naik jujur, nanti dimarahi. Hanya untuk tidak dimarahi kita bisa berbohong loh. Nggak dipalang sandal, saudaraku. Saudaraku punya istri gitu ya, yang marah ketika saudaraku bohong. Gitu ya. Kita takut toh, pulang telat itu. Gimana ngomongnya? Pulang telat gara-gara neng wedangan kesuwen. Kalau kebanan sih mungkin istrinya nggak marah. Neng wedangan, ya, ketemu teman. Pulangnya telat. Ngomong apa? Ngomong kebanan. Meeting. Atau kita telat aja, telat lalu dimarah-marah. Nah, istri ada media untuk menyanyi. Gitu. Apalagi kalau istrinya bahas sandal jepit, saudara. Telat. Belum dipalang sandal, saudara. Sudah bohong. Sampai titik di mana kita ya sudah dimarahi. Dan itu nggak enak, saudara. Saya berusaha untuk melayani keluarga dan juga melayani jemaat. Saya berjuang, jangan sampai istri saya cemburu dengan jemaat. Walaupun dimanapun selama saya masih ada di Jogja, Solo, Sragen, saya akan antar jemput dia bekerja. Makanya saya sudah jadwal di Jogja itu 2 jam sampai Solo. Jemput, antar jemput, saya bertahun-tahun. Makanya jangan heran kalau istri saya nggak bisa naik motor, bukan karena itu, saya akan melayani juga keluarga saya. Karena sing bunceng tidak hanya yang lain. Gitu ya. Suatu ketika, saudara, bukan karena saya di Jogja, karena saya di Sragen, karena saya ketiduran. Sudah dia jaga siang, pulang harusnya jam 9:15. Saya anggap, saudaraku, kali 5 menit, 5 menit gitu ya. Ketiduran, saudaraku. Lalu dia nunggu di depan rumah sakit lama, lebih dari setengah jam.
Mau ngomong apa? Saya sudah deg-degan juga, saudaraku. Itu gembala galak, ibu gembala itu di atasnya Pak Gembala. Gitu loh, saudara. Aduh, ini apa ya? Jalan udah mengatur strategi iblis ngomong nih, enak konseling apa konseling lo ya? Kan gitu. Konseling, udah konseling, terima telepon apalah. Naik motor. Sebelum istri saya menyanyi, saya sudah minta maaf. Maaf, telat, sorry ya. Aduh, walaupun di motor terus gak gelem gocean gitu ya. Ya resiko gitu. Gitu ya. Tapi harus tidak bisa berbohong. Sorry, aku keturun lah, ramu tuh banget, saudara. Kamu tuh untung saudara sudah bertobat, sepatunya enggak di. Ini perkara kecil, tapi kalau saya sampai berbohong, mau enek konselet. Konseletnya di Jemaat Karanganyar, mah. Sopo? Pak Aring. Pak Aring ngopo? Lo tambah saudara, nak dulu tambah. Mending sampai rumah langsung tidur, panci dilempar ya enggak apa-apa. Tabiat kita ini, saudaraku, kita itu sangat lama-lama kita nggak bisa menikmati dosa. Tetapi kita masih bisa otomatis banget. Ini masalah bohong, masalah yang lain juga begitu. Ya. Kita lanjutkan apa yang menjadi perkataan Rasul Paulus. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan, sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan apa? Dosa yang menguasai diri saya. Jadi tabiat itu didorong oleh sesuatu yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Sebenarnya tidak ada satupun manusia yang ingin berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang bercita-cita menjadi jahat. Tidak ada. Tidak ada satupun orang tua yang menimang-nimang anaknya supaya menjadi penjahat. Nggak ada. Coba ada enggak? Oh, ame-ame belakang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu jalo, nah besok gede jadi maling. Nggak ada. Tapi ada tuh maling. Kalau ketangkep, alasannya apa? Masalah ekonomi. Memang dia sendiri yang mengalami masalah ekonomi harus nyolong. Nggak ada. Tetapi ada sesuatu yang mendorong orang karena ada di lingkungan yang salah, kemudian ya dia tercipta seperti itu, ada didorong oleh sesuatu yang menguasai pikiran dan perasaannya. Kemelesetan itu ada di dalam nuraninya. Onak duri itu menghimpit firman yang berkata, jangan mencuri. Lalu iblis mulai menipu. Kan sola gracia. Hanya oleh anugerah. Mencuri. Dosamu sudah ditebus. Itu tipu muslihat iblis. Kemudian ya nggak apa-apalah. Habis itu bertobat. Pencuri pun berdoa loh. Ya Tuhan, semoga tidak ketahuan. Jadi kita bisa saja meleset melakukan. Tapi ada sesuatu yang mendorong, yang menguasai perasaan dan pikiran kita ini. Kemudian kita melakukan. Ya kita mungkin tidak pernah mencuri. Saya percaya yang ada di sini tidak mencuri. Yang ada di sini sudah tidak pernah berbohong. Tetapi masih enggak sisa-sisa kemelesetan yang sering kita lakukan, yang akhirnya menjadi perilaku kita. Sesuatu yang tampaknya wajarlah orang lain juga melakukan hal yang ini. Sampai di mana saudaraku nanti dianggap tidak wajar lagi. Kalau sudah tua seperti kita yang usia 45 tahun ke atas, gitu,
sudah ada di zona nyaman, kita sudah bareng-bareng ya di rumah begitu ya. Suami, istri, anak-anak sudah punya pemikiran yang sama, lari ke LG3 begitu, agak ringan. Tapi bagi yang masih muda, mungkin agak sulit. Bagi yang masih sekolah, bagi yang masih kuliah, bagaimana nanti di kampus, di sekolah, dianggap aneh, saudaraku. Dianggap aneh. Kalau saya melakukan hal-hal yang tidak kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal itu, melainkan dosa yang menguasai saya. Ini penjajahan. Kalau pikiran dan pikiran kita masih dikuasai oleh kemelesetan, kita melakukan dosa. Sama seperti orang-orang di luar sana melakukan dosa, dan sesuatu yang kemudian dosa yang wajar. Tetapi kita menderita, aku kok ngene ya. Aku kok ngene. Aduh Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, celakalah aku di dalam tubuh yang fana ini. Tapi apakah kita harus meninggalkan tubuh kita kemudian kita baru suci? Atau apakah kita harus meninggalkan keramaian dunia ini, masuk ke hutan jadi pertapa di bawah pohon? Memang kalau di bawah pohon nggak bisa meleset. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja timbul pada saya. Ini sebuah pergumulan. Pergumulan yang dihadapi rata-rata orang. Gampang lah. Saya mau tanya, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Om Adrian sudah ngasih jadwal Alkitab setahun. Angkat tangan yang baca Alkitab setiap hari disiplin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang setiap hari baca loh ini. Mau baca toh, yang lain kemana? Tahu kan, membaca Alkitab itu baik, tapi abot toh. Padahal gen rampung 1 tahun gitu ya. Ya sebenarnya tidak harus 1 tahun rampung, buat apa 1 tahun rampung ya nggak ngerti. Tapi kita benar-benar merenungkan siapa yang membaca dan merenungkan. Katakan lagi, membaca dan merenungkan. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal yang daftar ibadah 30 lebih. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melakukan. Sekarang, contoh kecil lagi. Mendahului untuk minta maaf. Kenapa? Mendahului untuk minta maaf. Saya mau tanya, siapa manusia super yang nggak pernah minta maaf, istri atau suami? Suami selalu salah, istri selalu benar. Gitu. Ya. Nah, ini saudaraku. Mendahului untuk minta maaf kan baik, tapi kan susah Jo. Sorry ya. Maaf ya, atau kita hanya susah minta maaf, susah ya, mendahului loh. Padahal tidak harus salah minta maaf itu, siapa tahu ada kesalahan. Atau siapa yang minta maafnya direpel setahun sekali, nunggu lebaran, gitu. Nggak ada di sini, bareng di sini nggak ada yang minta maaf. Contoh. Angel banget saudaraku, tahu angel kan gitu ya. Angel. Yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Sulit. Angel saudaraku, jujur tadi, aduh. Apalagi gembala saudaraku, aduh, saya itu pergumulan saya itu. Ketika banyak jemaat yang kepo, itu penderitaan bagi gembala. Apa sih Pak? Aduh, saya bilang, Tuhan, jauhkanlah saya dari pencobaan ini.
Gitu loh. Ya, anjir. Ngopo sih, Pak? Kok neng kamu terus? Ngopo sih, Pak? Kok Bapak ke sana terus? Ada masalah. Bisa saya bantu doa. Doa baru umum. Coba jadi gembala. Mau jujur enggak? Jujur. Aduh, ngeri ya kalau jujur. Kalau saya ngomong, saya berkata, ajarku diam. Gembala ini teko ora tau nyaur. Sombong amat. Saya mau jujur atau bagaimana? Susah. Aduh, saudara. Kalau jujur, ada yang ajur. Kalau ngomong dibumboni, saya dosa. Itu nasib seorang gembala. Makanya saya berharap bagi saudaraku, kita belajar lari banter yuk. Jangan kepo. Kepo terhadap masalah yang lain. Batin saya suka akan hukum Allah. Nurani kita, batin kita suka akan hukum Allah. Maka saudaraku ada di sini. Kalau saudaraku nggak suka hukum Tuhan, saudaraku nggak duduk di sini. Duduk di tempat lain. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Ini pergumulan yang benar-benar luar biasa. Kita akui atau tidak kita akui. Maka setiap hari, kalau kita mau meneliti batin kita, pasti ada kemelesetan dan ada dosa. Kalau kita teliti setiap hari, akan semakin berkurang. Karena kita semakin akan memperbaiki diri. Tapi kalau kita tidak pernah meneliti, saudaraku, numpuk. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau itu bukit kemelesetan, akan melahirkan karakter yang sangat buruk, walaupun jadi pendeta. Misalnya masih tadi cinta akan uang, ya pendeta, tapi masih suka akan uang. Nah, ini yang perlu kita akan nikmati. Tadi penderitaan orang pada umumnya, dan dialami semua orang yang waras, yang sehat pikirannya. Kalau pikirannya kurang sehat, nggak bisa merasakan yang tadi. Makanya saudaraku masih terasa enggak ini? Gitu. Kemelesetan nggak terasa, berarti kurang sehat. Kehadiran Kristus membersihkan onak duri yang telah menguasai tanah hati kita. Hanya Kristus, hanya korban Kristus itu di kayu salib yang menyelesaikan semuanya. Ini yang disebut penebusan. Kita ditebus dari perbudakan dosa, dikeluarkan dari wilayah yang penuh onak duri. Onak durinya juga dibersihkan dari hati kita. Sama seperti Musa mengeluarkan Israel dari Mesir, negeri perbudakan, kita dikeluarkan dari situasi itu. Kita ditebus dari cara hidup yang salah, cara hidup yang meleset, dibebaskan. Maka ini yang berbeda antara kekristenan dengan yang di luar sana. Yesus Kristus benar-benar menebus kita dari perbudakan dosa. Kalau kita sudah ditebus, kita masih diperbudak dosa atau tidak? Itu loh masalahnya. Kalau sudah sola gratia, hanya oleh anugerah, Bapak Ibu, tapi kalau kita masih meleset, memang sudah keluar dari Mesir secara lahiriah, tapi secara batiniah Mesirnya ada di dalam kita, menjadi onak duri. Maka hari Minggu yang lalu saya katakan, hanya butuh 40 tahun mengeluarkan Israel dari Mesir, tetapi butuh seumur hidup untuk mengeluarkan Mesir dari dalam Israel.
Kita baca Galatia 2 ayat 19 terlebih dahulu bersama-sama. 2, 3. Nah, maka tadi dikatakan setiap hari menjadi pengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib. Ada orang berkata kepada saya, bro, ini bukan lagi zaman salib, ini zaman anugerah. Zaman limpah. Zaman salib sudah berlalu. Waduh, saya bilang gitu. Kita nggak perlu pikul salib. Salibnya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, tetapi kita sendiri harus mengikuti teladan, memperagakan apa yang Yesus peragakan. Meminum darahnya dan memakan dagingnya. Memiliki gairahnya dan kemudian memperagakan kehidupannya. Saya sudah mati terhadap hukum agama. Jadi hukum agama mengajarkan ketaatan terhadap sebuah aturan karena wajib. Wajib. Maka kalau saudaraku memberikan perpuluhan karena wajib, saudaraku terbelenggu oleh agama. Kalau saudaraku cinta akan Tuhan, enggak hanya perpuluhan, maka terjadi seperti katakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Seluruh hidupmu, persembahkan hidup. Kalau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, saudaraku, itu tidak hanya 10%, hidup. Dan kemudian hidup saudara tidak bisa dijajah oleh doktrin agama, tidak bisa dijajah oleh pendeta juga. Kalau seluruh hidup, gimana? Seluruh hidup wajib untuk pendeta. Memang saudaraku harus tinggal di rumah saya, kemudian tak suruh-suruh gitu. Tidak lagi terbelenggu oleh agama. Agama bicara tentang aturan-aturan yang kalau kita tidak melakukan, kita takut. Kita tidak melakukan, takut dosa. Itu yang dimaksud mati terhadap hukum agama itu bukan berarti menjadi pelanggar agama. Bukan. Dimatikan oleh hukum itu sendiri supaya saya dapat hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah bukan lagi wajib. Cinta. Mencintai istri bukan lagi wajib. Mencintai suami tidak lagi wajib. Demikian juga sebagai mempelai bagi Kristus, kita mencintai Tuhan bukan kewajiban, saudaraku, sesuatu yang mengalir. Dan akhirnya kadarnya itu berbeda-beda. Sesuai dengan pertumbuhan dan kesempurnaannya. Kalau baru levelnya SD, saudaraku, ya sempurna level SD. Kalau levelnya SMP, sempurna level SMP. Kalau levelnya itu sudah SMA, saudaraku, sempurna sudah levelnya SMA. Gitu loh, saudaraku. Kemudian yang SD mengatakan kepada yang SMA. Yang SMA nggak marah. Contoh begini. Contoh, case-nya SD. 5 tambah 5, 10. Karena hitungnya tambah-tambahan. Dapat nilai 100. Sempurna level SD. Kemudian, Farel sudah mahasiswa. 5 tambah 5 tidak harus 10, karena ada teori tersendiri. Mungkin pakai teori fisika, hasilnya berbeda. Kemudian kayaknya, Kak Farel itu sesat. 5 tambah 5 kok tidak 10. Nah, kalau Farel marah ya berarti turun lagi level SD. Jadi Kesya tetap sempurna sebagai SD, Farel tetap sempurna sebagai mahasiswa. Tetapi kalau orang jabatannya kelihatannya sempurna, harusnya levelnya mahasiswa, tapi masih aja tetap kesempurnaan tingkat light group atau SD, berarti manusia batiniahnya tidak berkembang. Kalau orang tidak berkembang itu artinya apa, saudaraku? Kerdil. Itu. Kalau sudah di sini udah nggak usah ribut lagi ya, saudaraku, masalah perpuluhan ya. Wajib atau tidak wajib? Cinta. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Mati.
Lalu kalau sudah disalibkan bersama Kristus, siapa yang mendorong? Maka saya tadi katakan, iblis mendesak dari luar, mempengaruhi perasaan kita untuk kita menggerakkan sesuatu yang meleset. Roh Tuhan tinggal di dalam nurani kita, di dalam batin kita. Roh Tuhan tinggal bersatu dengan roh kita, mendorong dari dalam untuk kita mencintainya bukan karena kewajiban. Karena sesuatu yang sudah dihembuskan Tuhan di dalam diri kita, kita bergerak sebagai anak Allah yang harus mewarisi karakter Bapa kita. Yang kemudian melawan kodrat dosa tersebut setiap hari. Sehingga memaksa kita untuk menyalibkan daging kita. Kalau sudah disalib, wis ra iso ngopo-ngopo. Onak duri sudah ditanggung kan? Otak kita sudah tidak lagi bisa memikirkan hal yang negatif lagi. Sudah tidak berselera dengan kemelesetan. Felis, minta tolong Felis. 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mari kita renungkan pelan-pelan. Ini yang benar-benar disebut merdeka. Kita bisa memberantas onak duri di dalam tanah hati kita kalau kita sampai titik ini. Bukan kalau kita jadi pendeta. Saya pendeta juga pergumulannya luar biasa. Untuk sampai titik ini. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Kalau tadi dimiliki iblis yang menggerakkan iblis, kemelesetan. Sekarang setelah kita menyalibkan semuanya, sekarang bukan lagi saya yang hidup dalam diri saya. Tapi siapa? Kristus. Manusia Yohanes ini sebenarnya mati, hilang. Sampai tampak Kristus terpancar. Nah, ini perjuangan seumur hidup kita. Mungkin saudaraku tadi saya datang kan nggak tampak Kristus ya, saudara. Wah, ini harus mukanya nggak jelas sih ya. Nah, itu saya juga bergumul di Tuhan. Aku mau menyampaikan tema yang kayak gini Tuhan. Ini kok ya ada ujian gitu. Nah, ujian saya ya apa ya? 3 hari ini saya sudah berdoa gitu ya. 2 hari yang lalu saya dorong mobil sendiri, dorong pickup gitu. Lalu kemarin aki saya tekor gitu ya, padahal baru pulaan aki. Hari ini sudah dipersiapkan, tadi saya sudah persiapan gitu ya. Oh ya ada aja yang ketinggalan si worship. Waduh, ruwet saya. Lalu saudara lihat nggak tampak Kristus toh? Yohanes gitu, mukanya nggak jelas. Nah, ini pergumulan gitu. Bagaimana kalau kira-kira Yesus laptopnya ketinggalan gitu ya? Itu loh saudara. Yesus laptopnya ketinggalan. Lalu mau khotbah. Padahal sudah ada solusi, tapi kan masih tampak. Atau di luar tadi, Gus Kandani kok, istri saya stop. Ya, ibu gembala pangkatnya lebih tinggi. Haleluya, haleluya, semoga bisa Tuhan. Nah, berarti Kristus belum tampak. Kristusnya ngamuk. Lalu kita nyari kebenaran. Oh, Tuhan Yesus yang ngamuk waktu itu. Ya beda lah saudara, gitu loh. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati, yang saya peragakan sekarang adalah hidup oleh iman karena anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Sehingga kita benar-benar, ayo, tampak Kristus setiap hari. Di rumah, di kantor, di sekolah, di jalan. Aduh, sudah mati saudara. Kalau sudah tampak Kristus, baru kita benar-benar yang disebut sola gratia. Hanya oleh anugerah. Di luar sana nggak bisa. Hukum agama tidak bisa melakukan karena masih wajib.
Tapi karena cinta, Kristus muncul. Saya sudah mati. Yohanes sudah mati, harusnya kan begitu. Tapi besoknya masih hidup, Yohanesnya muncul lagi. Bunuh lagi. Maka Pak Iras mengatakan kita harus menyembelih gitu. Kalau orang salah paham terhadap Bapak Gembala Senior kan Pito Pendito mengajar bunuh diri. Kita membunuh karakter daging kita. Karena Kristus salib. Yang disebut dengan sola gratia adalah apa? Bersama-sama. 2, 3. Sola gratia itu hanya oleh anugerah. Anugerah terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus yang diberikan kepada kita. Kalau Kristus muncul dari dalam nurani kita, mempengaruhi perasaan kita, mengisi pikiran-pikiran kita, menjadi peragaan hidup kita, terucap setiap hari dalam kata-kata dan kemudian seluruh perilaku kita, baru itu namanya sola gratia. Hanya oleh anugerah. Jika kita sudah mati terhadap dosa dan Kristus hidup dalam kita, artinya kita tidak berselera dengan dosa. Kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut masuk neraka, tetapi karena tidak ada selera lagi. Kalau kita sudah tidak berselera dengan dosa, Bapak Ibu, kita tidak akan mempermasalahkan apapun yang ada di lingkungan kita. Karena nggak selera. Saudaraku pernah jengkel dengan orang yang jualan macam-macam makanan, kemudian saudaraku nggak doyan makanan itu? Nggak jengkel toh, biar aja jualan makan. Kalau saudaraku nggak selera, ya nggak dimakan juga. Kenapa Bapak nggak milih makanan yang ini? Karena aku nggak selera. Aku milih yang ini, selera kita adalah Kristus akhirnya. Begitu. Kenapa Bapak nggak marah, nggak selera untuk marah? Kenapa Bapak nggak ngomong yang ini, nggak ikut membicarakan masalah ini sih yang sedang hangat? Saya nggak selera. Kenapa Mas Ari tidak ngerokok lagi? Saya nggak selera. Bukan karena malu terhadap Pak Gembala sih. Bukan. Begitu. Kenapa? Kenapa di beranda Androidnya ada gambar Serono, nggak ditengok, nggak selera. Seleranya apa? Suara kebenaran fanatik. Seperti tadi pagi, 2 pagi, Bapak Gembala Sinode mengatakan apa? Kita harus fanatik, sefanatik-fanatiknya. Tetapi kita tidak melukai orang. Fanatik tapi tidak melukai. Dikatakan sesat misalnya, ya wis, kamu baru level segitu. Kita levelnya ada segini. Kamu belum paham. Kita sampai tidak berselera terhadap kemelesetan. Artinya onak duri udah bersih. Yang paling luar biasa yang melegakan adalah kita sampai pada titik mati terhadap sakit hati. Aduh, paling lega itu. Angel ketemu orang yang nyakiti kita, haleluya. Tetap salaman, tetap ngobrol. Leganya, aduh, damai sejahtera. Sampai satu titik, saya katakan sama kemarin, kita harus sampai satu titik lari, tidak konsentrasinya untuk kekekalan. Kalau mati belas langsung hilang, masuk ke abadian. Kita itu bisa merasakan dekat dengan Tuhan ketika damai sejahtera luar biasa, bersih. Duh, ini mati mesti ketemu Tuhan. Tapi bisa juga merasa masih banyak dakwaan, Tuhan jemati saya Tuhan jemati saya Tuhan. Titik di mana kita benar-benar sola gratia. Artinya tanda bahwa kita ada di dalam anugerah keselamatan. Anda ada di dalam keselamatan, sudah tidak lagi bisa menikmati dosa dan sudah tidak lagi hidup meleset. Dan itu dapat dilihat secara moralitas umum.
Moralitas umum udah lihat, enggak mungkin meleset. Pairas berkata, orang seperti ini pasti Tuhannya enggak salah. Itu saudara kerja. Kalau di sini baru yang disebut sekali selamat tetap selamat. Begitu loh saudara. Kalau di titik itu pasti selamat. Enggak akan berselera dengan dosa, bagaimana sih enggak selamat? Gitu loh. Bukan, doktrinnya sekali selamat tetap selamat. Mau beber sih akhirnya apa-apa. Hanya oleh anugerah tapi masih ada di dalam dosa. Sola Gracia itu benar. Tapi kita hidup di dalam keselamatan itu mengerjakan terus, menikmati. Menikmati. Sampai kita mati terhadap dunia ini, sampai kita siap-siap, sampai tahap ekstrim. Hari ini mati. Sama Tuhan. Bukan hari ini mati. Aduh, aku piye ya jemaat. Pasti ada yang melayani. Memang kita terlalu penting aja. Nggak ada yang lain. Kan gitu ya. Itu saudara. Kita basmi ulang dulu. Sampai kita nggak berselera dengan dosa. Saya ngomong seperti ini mengajak kita semua. Loh, Yohanes sudah sempurna belum? Belum. Tadi saudara udah lihat toh. Saya ngaku kan saudaraku. Wajah semurut. Mungkin ada yang belum saya salami toh. Paham belum? Nah, ngaku kan. Wajahnya ora Kristus blas gitu ya. Enggak, itu belum sola gracia. Tapi kita mari berjuang. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Luar biasa. Kita tidak dikuasai, tidak dijajah lagi oleh kemelesetan karena kita tidak lagi melakukan segala sesuatu karena kewajiban kita. Kewajiban agama. Hukum Taurat itu bicara tentang aturan-aturan agama. Tetapi di bawah kasih karunia, di bawah cinta Tuhan yang kita nikmati. Bahasanya sekarang agak halus. Di bawah cinta Tuhan yang kita nikmati. Haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami? Jangan hanya memahami. Ayo kita nikmati. Kita nikmati. Kita nikmati. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Nah, di sini. Di sini saudaraku, sola gracianya. Bukan sola gracia bir gak apa-apa om, yang penting gak mabuk. Ya memang rapopo nih bendino tetap mabuk saudaraku. Gitu loh. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak. Karena kita tidak lagi bisa menikmati. Tidak lagi bisa menikmati. Sampai kita perlu berjuang setiap hari. Tuhan, hari ini biarlah perasaan dan pikiranmu memenuhi hidupku. Tolong aku Tuhan, supaya memperagakan Kristus pada hari ini. Nanti saudara orang aman. Setiap doa pagi, habis doa pagi itu ya. Tuhan, penuhilah aku dengan pikiran dan perasaanmu. Aku mau melangkahkan kakiku hari ini untuk memperagakan Kristus di dalam diri. Hidup kudus tak bercela, bahasanya GSKI. Hari ini aku mau hidup kudus tak bercela Tuhan. Kudus tak bercela. Bukan karena usahaku, tapi biarlah pikiran dan perasaanmu mengisi hidupku dan aku mulai memperagakan itu. Akhirnya saudaraku akan tampak Kristus karena keluar dari kamar pribadi saudaraku sebagai Kristus. Kristus yang korah-korah. Kristus yang masak untuk suaminya. Kristus yang akan berangkat bekerja untuk mencari nafkah. Kristus yang naik motor jualan tahu ke pasar gede gitu ya. Begitu. Kristus yang buka toko aki. Kristus yang mau bekerja di pabrik.
Kristus yang berangkat kuliah, Kristus yang akan jaga gudang gitu Pak Petrus. Bayangkan kalau gudang di pabrik tempat Pak Petrus kerja yang jaga Kristus, iya, aman surahman. Begitu saudaraku. Kita perhatikan. Setiap hari kita minta, Tuhan, tolong saya. Tolong aku hidup kudus, tidak bercela. Tolong aku untuk berkenan gimana? Di hadapanmu. Hanya Engkau satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu, Kristus. Aku mau memperagakan Kristus hari ini. Pikiran perasaanku keluar Kristus. Bukan karena ketetapan-ketetapan agama dan kewajiban-kewajiban. Kalau saudaraku ada berkat Tuhan, aku mencintai pekerjaan karena aku cinta kepada Kristus, bukan karena kewajiban perpuluhan habis itu minta upah, ya ora usah ngasih. Kalau saudaraku ngasih 10% lalu minta 100 kali lipat, enggak usah. Itu kan bukan karena cinta. Karena Kristus harus kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Damn.